Peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena berfungsi sebagai pedoman utama yang mengatur berbagai aspek pembelajaran. Kurikulum bukan sekedar acuan, namun juga sebagai landasan yang memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam proses pendidikan. Sebagai ilustrasi, dalam kurikulum yang menekankan literasi, tujuan pendidikan mungkin difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis siswa. Hal ini tercermin ketika siswa disajikan dengan beragam materi bacaan yang menarik dan menantang, sehingga mereka dapat mengembangkan minat terhadap literasi. Pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain, sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Duffy dan Rowell-Hellers 1989 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seorang baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologi. Filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi. Filsafat itu yang lebih baik banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar, apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu. Dimyati tahun 1994 ayat 32 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Keenam jenis materi ilmu tersebut meliputi yang pertama yaitu ide abstrak, yang kedua benda fisik, yang ketiga jasa hidup, yang keempat gejala rohani, dan yang kelima peristiwa sosial, dan yang keenam itu proses tanda. Keenam jenis materi ilmu ini satu sama lain berbeda. Pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr et al. Tahun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respon setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya.